Baik pemirsa Sultra TV, kita lanjutkan kajian kita hari ini tentang memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah bersama Pak Dr. Safruddin MAG dan Ibu-Ibu Majisalim dari Baruga, Abeli dan Wawah. Kami lanjutkan untuk pertanyaan ibu-ibu yang berapa, yang keempat. Kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Bu. Sebut nama dan BKMT-nya. Saya Ibu Yunan dari BKMT Kecamatan Wawua. Silakan Yang Bu. ingin saya tanyakan singkat saja Pak Ustaz. Bagaimana kita selalu istiqomah atau khusyuk dalam berdoa, dalam arti dalam kebaikan terkait dengan bulan suci Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya istiqomah doanya di bulan suci Ramadan. Kami persilakan dari ini depan Bu, Tabe. Ya. Dari Abeli. Silakan Bu. Sebut nama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Nurwati dari BKMT Kecamatan Abeli. Di sini saya ingin tanyakan Ustadz, kebetulan saya ini pedagang menjual di pasar. Sama. Setiap tahunnya itu apabila sudah 3 puasa atau ada 4 puasa, sudah ada beberapa orang yang tidak melaksanakan puasa. Bahkan mereka secara transparan mereka makan di depan kios mereka menjual. Utamanya itu dari kaum bapak-bapak. Nah, kami ingin sekali menegurnya Pak Ustadz, tetapi kami takutkan nanti salah atau mereka marah sama kami. Jadi harusnya apa yang mesti kami lakukan dalam menghadapi hal ini, karena jelas insya Allah kami pasti menghadapi lagi nanti pada saat bulan puasa ini, karena sejak kami menjual sering kami menjumpai hal-hal yang demikian. Jual apa Bu? Kuliner. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Baruga Ibu, yang Ibu Kacamata. Tapi mohon maaf yang di belakang Bu ya. Kita kasih kesempatan dulu orang tua kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung daripada Tabit Bu namata. Oh ya. Haja Seniwati Patoro. Ibu Haja Seniwati. Oh, keluarga ini. BKMT Kecamatan Baruga. Silakan Bu. Ya, yang saya pertanyakan Pak Ustaz hanya menyambung daripada teman saya itu mengatakan bahwa baca-baca dan kita berziarah ke kubur. Yang saya tanyakan di sini Pak hanya baca-baca, tidak lagi menyinggung tentang ziarah ke kubur. Karena melihat daripada, karena ada keluarga saya juga tidak pernah baca-baca, yaitu dia punya aliran yaitu Muhammadiyah. Jadi yang saya pertanyakan di sini, apa hukumnya itu kita baca-baca? Apa wajib atau bagaimana Pak Ustaz? Mohon dijelaskan. Bagaimana misalnya baca-baca Ustaz? Ini memang dikatakan bahwa ini tradisi. Kita punya niat lagi Pak. Tetapi ada orang yang tidak betul-betul dia tidak laksanakan. Jadi yang saya pertanyakan, apa ini orang yang tidak laksanakan? Bagaimana hukumnya? Kita yang laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe mic-nya. Betul. Dijawab lagi. Baik, Pak Ustaz, ada 3. Yang pertama tentang bagaimana istiqomah dalam berdoa di bulan suci Ramadan ini. Kami persilakan Pak. Makasih. Alhamdulillah ini mendapat perhatian materi kali ini, banyak yang bertanya ya. Jadi ini Bu ya, jadi berdoa itu ada perintah di dalam Al-Quran itu. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku ya, dan aku akan berikan. Jadi kita minta apa saja ya. Kemudian bagaimana supaya khusyuk. Jadi doa itu ya bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai ayat Al-Quran, bisa pakai bahasa kita sendiri. Ya,
Ya, misalnya kalau ibu hafal, misalnya ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu ya, itu ayat dalam Al-Qur'an. Kalau kita membacanya itu sudah mendapat pahala. Nah, kalau misalnya kita berdoa ya misalnya doanya apa? Misalnya dalam Al-Qur'an juga ada Rabbana la tu'akhidna, itu juga ada. Rabbana dzolamna, itu ayat. Kita membacanya saja dapat pahala. Yang kedua, bagaimana supaya kita khusyuk, ya, istiqomah. Nah, jadi kita supaya, karena sering kita baca, ya biasanya kalau sudah sering itu biasa ditahu artinya. Nah, ditahu artinya. Itu kalau kita tahu artinya akan jauh lebih khusyuk. Makanya kalau misalnya susah pakai bahasa Arab juga tidak bisa, pakai Al-Quran juga tidak hafal, pakai bahasa kita. Misalnya, ya Allah kalau dia itu bukan jodohku, jangan kasih jodoh sama orang lain. Nah itu kan lebih kena hati kita, toh? Lebih gampang, lebih khusyuk. Saya yakin lebih khusyuk. Ya Allah, suamiku sudah lama meninggal, tambahkan jodohku. Meninggal dan meninggalkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi istiqomah itu kalau dalam bahasa Arab terambil dari kata qama yaqumu. Kata jadiannya adalah istiqomah, artinya teguh pendirian, ya. Tetap berdoa. Lagi susah berdoa. Banyak uang berdoa. Itu ya. Jadi istiqomah. Jadi tiap hari kita berdoa. Mesti mendoakan orang tua, tiap hari kita kirimkan. Ya Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu tiap hari. Tiap hari. Insya Allah akan dijawab doa kita itu, Bu. Pak Ustaz, katanya orang yang berdoa di bulan suci Ramadan ini insya Allah dia kabulkan itu sampai 100% gitu. Ya, jadi ada waktu-waktu tertentu. Ada waktu-waktu tertentu. Waktu tertentu itu yang bagus untuk berdoa, ya misalnya di sepertiga malam, kemudian hari Jumat. Di bulan suci Ramadan, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Berbanyak berdoa, Apa saja kita minta. Nanti waktunya sesuai dengan kesiapan kita untuk menerima jawaban dari doa-doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua Pak Ustaz dari Ibu Haja Nurwati, cara menegur kalau ada yang tidak puasa. Apalagi kalau suaminya yang tidak puasa, bagaimana caranya? Apakah dipukul kah, diancam kah, gimana gitu? Bagus ini, Bu. Jadi gini, jadi perintah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa. Berpuasa. Jadi kalau berpuasa ibu nggak usah tersinggung, nggak usah pusing orang yang tidak puasa. Ya, kita itu disuruh untuk puasa bukan untuk mengoreksi, mengurusi orang yang tidak puasa, gitu ya. Jadi itu ya. Tapi kan meresahkan misalnya Pak Ustaz, sudah meresahkan. merokok di muka warung. Ya. Bagaimana caranya nih? Ya. Iya. Di juga biasanya begitu, Bu ya. Iya. Kalau pilih, menarik ini, Bu. Jadi misalnya ya tadi itu kan syarat wajibnya berpuasa tadi itu ya mungkin dia bukan orang Islam. Jadi kita seuzon saja, khusnuzon. Apakah kita harus menegur? Nanti menegur malah kita di masalah, apalagi kalau biasanya itu yang tidak puasa kan besar-besar badannya toh. Ya, ada tatonya lagi. Nanti kita malah dipukul kita kan masalah. Dikasih palura mungkin dia, Pak. Ya itu ya. Jadi pada zaman Nabi juga banyak yang tidak berpuasa. Makanya di situ keistimewaannya bagi kita semua ibu-ibu sekalian, siapa yang dipanggil? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa. Jadi mereka tidak termasuk dalam panggilan itu. Ya. Berarti dia bukan orang beriman. Kenapa? Karena dia tidak berpuasa. Sama ibu kalau ada orang panggil, ibu menjual misalnya menjual ikan, menjual bakso. Kalau dipanggil penjual ikan, ikan, nah pasti kan dipanggil, pasti ibu balik. Tapi kalau tidak balik, berarti dia penjual yang apa? Tidak dengar, toh? Ya, tuli gitu ya. Jadi sama aja orang beriman kalau dipanggil tidak mau puasa, berarti dia tuli. Jadi gitu ya. Jadi pesan saya gini, pesan saya ibu, jadi ibu nggak usah
pusing dengan itu, jadi cukup kita puasa. Tapi gitu, kalau yang misalnya ibu mampu, punya kuasa, ibu misalnya bosnya misalnya punya karyawan, kenapa kamu tidak punya? Boleh. Tapi kalau ibu ya orang kecil juga, baru yang dilarang lebih besar, nanti malah kita kena masalah. Gitu pesan saya. Baik. Gitu. Kemudian dari Bu Siniwati, Pak Ustaz, yang tidak baca-baca, bagaimana sebenarnya itu Pak hukumannya? Jadi begini. Baca-baca ya. Jadi kalau dalam kaidah usul fikih itu al-adatu muhakkamah. Jadi adat kebiasaan itu menjadi hukum. Jadi hukum. Jadi orang yang sesuatu yang baik, ya kenapa harus kita tidak lakukan? Bagaimana kalau orang tidak mau baca-baca? Ya tidak mau baca, tidak masalah. Kan itu boleh hukumnya. Boleh itu ya. Mubah itu artinya ya dilakukan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Gitu ya. Tetapi ingat bahwa biasanya orang yang suka baca-baca, orang baca-baca itu intinya kan bersyukur. Berdoa. Ya, berdoa menjelang puasa, berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan nikmat yang panjang. Orang yang banyak bersyukur itu akan ditambah nikmatnya. Jelas itu ayatnya, jelas. Ya. Jadi kalau ada orang tidak membaca, enggak apa-apa Ibu. Ya, enggak apa-apa. Jadi saya berpegang kepada hadis as-shadaqatu tudfa'ul bala. Orang yang banyak bersedekah itu akan menolak bala, menolak bencana. Kan banyak ya. Ada orang yang rumahnya ditiup angin, ya, angin badai ya. Itu kan ya boleh jadi itu karena bencana. Toh? Ya, boleh jadi karena bencana. Kenapa? Karena kita malas bersedekah, malas bersyukur, malas baca-baca gitu ya. Jadi inti berdoa, baca-baca itu adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu ya banyak cara. Caranya apa? Dengan bersedekah. Bahkan orang biasa sering kena sakit namun tidak pernah bersyukur. Ada hadisnya nih, dawu mardakum bisadaqah. Obatilah penyakit itu dengan banyak bersedekah. Jadi orang yang banyak bersedekah itu biasanya sehat. Tidak gampang sakit. Begitu Bu ya. Ya, saya kira Tapi itu. Pak Ustaz kesimpulan untuk jumpa kita hari ini, kami persilakan Pak. Jadi sebagai kesimpulan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah ya bulan suci Ramadan ya sudah di depan mata, patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah dan kita menyambutnya dengan rasa gembira, rasa syukur. Kemudian kita memahami dengan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang Islam, yakni menjalankan ibadah puasa. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu anin niran. Barang siapa yang gembira, barang siapa yang senang dengan masuk ke bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Saya kira itu saja. Baik, makasih banyak Pak Ustaz. Akhirnya pemirsa Sultra TV dan ibu-ibu dari BKMT Kecamatan Baruga, Kecamatan Abeli dan Wawa dan pengurus BKMT Kota Kendari, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan diskusi kita hari ini dalam Syiar Ramadan episode pertama di 1 Ramadan 1444 Hijriah. Pemirsa Sultra TV, akhirnya kita undur diri. Terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Kendari, BKMT Kota Kendari dan Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari. Dan kami dari Sultra TV undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Talim Kendari bergerak, BKMT maju jaya.